Halo teman-teman yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa kebahagiaan, ketemu lagi bareng aku Ambi Wanovita. Jadi di video kali ini seperti judulnya kita bakal cerita-cerita soal sandwich parenting. Sebenarnya nggak beda jauh sih sama sandwich generation. Kalau sandwich generation kan dimana seseorang dihadapkan dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya, pasangannya, anaknya, dan di satu sisi dia harus mencukupi kebutuhan orang tuanya. Nah, kalau sandwich parenting ini adalah, jadi aku nemuin ini di sebuah artikel gitu, tapi pas aku search lagi artikelnya hilang, nggak keluar gitu di Google-nya. Jadi kalau sandwich parenting adalah dimana kondisi keluarga baru, ibu baru, ayah baru, terus dihadapkan dengan perbedaan dari riset medis dengan kaum leluhur. Kaum leluhur itu adalah aku nyebutnya kaum leluhur, mama, orang tua, mertua, tetangga yang lebih paham soal mengurus anak, yang udah punya anak gitu. Yang di luar dari non medis ya, biasanya ini tuh berdasarkan mitos-mitos dan udah diturunin dari para leluhurnya sebelumnya gitu. Terus kayak apalagi ya, tetangga, ya orang-orang yang udah pernah punya anak dan menerapkan konsep tersebut yang menurut aku sih itu kayaknya mitos gitu, tapi menurut mereka ya seperti itu gitu, bertentangan banget dengan medis. Jadi itu sandwich parenting yang memang ya nggak bisa terhindarkan gitu. Dan untuk menghadapinya kan sebenarnya untuk menghadapinya tuh cara orang beda-beda ya. Kalau cara aku sendiri adalah aku tipe yang sangat manut dengan para leluhur. Jadi kalau kata leluhur misalnya bilang, kok anaknya nggak dipakein gurita, kamu nanti mau anaknya bla 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 bla. Aku manut gitu. Terus aku bawa anaknya tuh ke bidannya lagi kontrol gitu. Terus bidannya pas ngebuka baju, kenapa bayinya dikasih gurita? Kasihan nanti pernafasannya, dadanya nanti sesak dan sebagainya. Lalu aku langsung hening, aku bingung, ya ampun ini aku harus gimana gitu. Kalau misalnya aku pakein gurita, para leluhur senang, tapi dari tim medis dilarang. Tapi kalau aku nggak pakein gurita, nanti ya aku nggak mau kerecokin gitu telinganya, nggak mau jadi sensi, nggak mau jadi ya terjadi hal-hal yang baku hantam komunikasi itu gara-gara anak gitu. Aku nggak mau. Jadi ya udah, akhirnya siasatinya adalah ya kalau misalnya anaknya nggak mau gerusak gerusuk gitu diguritain, ya udah nggak usah dipaksain gitu. Terus kalau misalnya pas malam-malam itu bener-bener si guritanya tuh dilonggarin banget. Terus kalau misalnya kontrol ya aku nggak pakein lagi si guritanya. Nanti takut dia protes lagi sama Bu Bidan. Jadi nggak aku pakein gurita kalau misalnya check up ke Bu Bidan. Seperti itu. Maafin aku Bu Bidan. Terus lagi nih, MSEP, gendong MSEP. Itu kan bagus ya. Dari riset yang aku baca, penelitian-penelitian yang aku baca, katanya kalau anak digendong MSEP itu ya bagus aja gitu, dari yang newborn sampai berapa bulan gitu. Nah ini kejadiannya, jadi aku lagi gendong anak aku MSEP gitu. Wah, dengan bangganya ya menemukan sebuah penelitian tentang MSEP, terus aku terapin ke anak aku. Aku lagi jemur anak aku nih, terus tiba-tiba ada leluhur datang, kamu nanti mau kaki anaknya bla 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 gitu. Terus akhirnya aku tuh dalam hati ingin banget bilang, dari riset yang aku baca, dari video yang dari pakar ini, aku ingin banget kalau gitu tinggal bisa. Ya udah, akhirnya aku nggak mau MSEP lagi. Jadi aku tuh tipe orang yang kayak aku nggak mau sensi tingkat tinggi, karena setelah melahirkan yang aku rasakan adalah aku jadi sensian gitu. Makanya ketika misalnya nih ada yang bikin aku bete banget, apalagi yang disebabkan oleh para kaum leluhur, aku yakin mereka tuh maksudnya nggak kayak gitu, cuman yang penerimaan akunya aja. Aku tuh dari dulu juga bukan tipe orang yang
suka di komen gitu, apalagi setelah melahirkan ini makin sensi gitu ya, daripada perpanjang gitu, daripada panjang ya udah. Jadi biasanya kalau udah sensi banget ya aku curhat sama suami aku. Terus yang kedua, biasanya aku tinggalin anak aku kalau misalnya posisinya lagi sama para leluhur tersebut. Aku tinggalin anak aku dan leluhur tersebut, aku beres-beres atau apa gitu, biar kayak menyamankan hati aja. Ini bukan nangis ya, ini mau menyamankan hati aku aja gitu. Jadi nggak mau terjadi hal-hal yang bikin cekcok komunikasi gitu ya, karena ya aku juga butuh sama para kaum leluhur tersebut gitu, mereka juga berjasa gitu kan. Jadi ya seperti itulah. Dan buat teman-teman, pernah juga nggak sih ada yang ngerasain tentang sandwich parenting ini, dari leluhur kamu tuh seperti itu tapi dari tim medis berkata seperti itu, begitu kan? Pernah nggak sih seperti itu? Terus kamu cara keluarnya tuh gimana? Apakah dengan cara berkomunikasi langsung kayak, ini anak gue coy, anak gue, biar gue aja, gimana gue? Aku salut sih kalau misalnya ada kayak gitu, berani. Karena menurut aku juga seperti aku bilang, aku tipe yang manut karena aku cari aman. Nah kalau misalnya teman-teman sendiri seperti apa, kasih tahu sama aku, ceritain juga pengalamannya selama menghadapi sandwich parenting itu, perjuangannya seperti apa, kita cerita-cerita di kolom komentar. Sampai ketemu lagi nanti di cerita selanjutnya. Bye bye. Semangat, 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 semangat.